Pokok bahasan kita adalah produk dan proses analisis. Nah, ini di tahap mana? Ketika kita ingin mendesain sebuah pabrik, maka kita harus tahu pabrik ini pabrik yang ditujukan untuk membuat apa. Berarti concern kita adalah produknya. Misal, saudara akan membuat pabrik mobil. Maka langkah pertama adalah ini mobilnya kita desain atau desainnya sudah ada. Katakanlah desainnya sudah ada. Maka kita harus tahu, pabrik ini nanti kalau dibuat mau kapasitas berapa. Nah, untuk tahu berapa besar kapasitas sebuah pabrik, saudara harus tahu permintaannya. Ya, tentunya ada studi kelayakan dan semacamnya. Untuk bisa tahu, kalau kita sudah tahu berapa besar permintaan, maka kita tentukan production rate-nya. Artinya di sini kapasitas produksi, supaya kita bisa penuhi permintaan itu. Nah, misalkan permintaan itu satuannya bulan. 1 bulan 1.500 unit mobil. Maka 1 hari kita harus buat berapa unit supaya dalam 1 bulan bisa terpenuhi 1.500 unit. Saudara hitunglah kalkulasi di situ. Kita mau main sehari itu berapa jam kerja ya? Wah, aturan ketenagakerjaan hanya boleh bekerja 1 hari efektif 8 jam. Kalau 8 jam, rata-rata dengan teknologi yang ada itu bisa buat berapa banyak? Cuman bisa buat 5 unit. Saudara tinggal hitung 1.500 1 bulan, sehari 5 unit. Dalam 1 bulan kita bekerja 30 hari kah atau 24 hari gitu. Tambah libur-libur. Sepertinya rata-rata 22 hari. Maka saudara bagi saja 1.500 dibagi dengan 22 hari. Itulah kapasitas perharinya. Ya, katakanlah kapasitas perharinya itu 700 lah ya. 70 ya. 70-an. Nah, kalau kapasitas 70-an, dengan kemampuan sehari bekerja 8 jam, berarti berapa per jam yang bisa kita hasilkan. Nah, dari hitung-hitungan sederhana seperti itu, nantinya kita akan bisa mendapatkan berapa banyak mesin yang harus kita sediakan di pabrik kita. Itulah hubungan antara mengapa kita harus tahu berapa besar permintaan sebuah produk sampai dengan production rate. Dari production rate itulah kita bisa menghitung berapa banyak mesin yang kita butuhkan. Setelah kita memilih teknologinya, kita harus tahu juga bagaimana cara kita memproduksinya. Nanti di dalam rancangan stasiun kerja mandiri, di situ saudara bicara desain metode kerja. Saudara harus tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin itu. Saudara harus tahu tools pendukung dari mesin itu. Saudara harus paham karakteristik dari material yang diproses di mesin itu. Rangkaian itu semua saudara desain menjadi sebuah production method. Kemudian saudara harus pahami dengan baik product specification-nya. Misal produk kita adalah ragum. Spesifikasi dari produk itu harus saudara kenali dengan baik. Ini materialnya apa? Mudah rusak atau tidak? Mudah pecah, mudah retak, dan seterusnya. Jadi spesifikasi dari produk itu saudara harus tahu. Mulai dari ragum ini fungsinya untuk apa ya? Kalau dia digunakan, nanti digunakan di sektor atau siapa customer-nya ya. Disebut produk yang berkualitas ragum ini ukuran kualitinya apa saja ya? Apakah dimensinya, kekerasannya, dan seterusnya. Product specification itu harus saudara pahami dengan baik. Berikutnya, di dalam sebuah desain pabrik, kita harus paham tipe-tipe material yang akan kita proses di dalam pabrik kita. Ada dua kategori dari material. Yang pertama manufacturing item dan yang kedua bought out item. Di pabrik, mesin-mesin yang kita siapkan adalah mesin-mesin yang ditujukan untuk manufacturing item, yaitu
item-item yang memang sejak bahan baku sampai menjadi komponen kita buat di dalam pabrik kita. Sejak bahan baku sampai menjadi komponen yang kita buat di dalam pabrik kita. Itu manufacturing item. Kalau bulk out item, semua bahan atau komponen yang akan kita libatkan dalam perakitan. Yang akan dilibatkan dalam perakitan. Semua komponen yang akan kita libatkan dalam perakitan yang kita beli. Itu bulk out item. Semua yang kita beli. Bahan baku itu dibeli, Pak. Kok tidak bulk out item? Karena dia akan diproses. Ada pemrosesan, ada perubahan bentuk dari material itu. Maka dia manufacturing item. Tapi kalau bulk out item, itu tidak ada pemrosesan transformasinya. Contoh, pabrik mobil. Bulk out item itu ban. Karena ban mobil tidak dibuat oleh pabrik itu. Dia beli dari pabrik ban. Aksesoris elektronikal yang ada di dalam mobil, tape, video, itu tidak dibuat oleh pabrikan mobil, tapi dia beli dari industri atau pabrik yang memproduksi video ataupun tape tadi. Itu kategori bulk out item. Nah, setelah kita tahu mana yang manufacturing item, mana yang bulk out item, kita dalami lagi material itu. Yang sedang kita dalami ini adalah produk ya, produk di mana pabriknya akan kita rancang layoutnya. Saudara harus kenali betul spesifikasi dari produk itu. Yang pertama, saudara cek contoh ragum. Ragum ini mana yang bulk out item, mana yang manufacturing item. Oh, sepertinya semuanya harus kita buat. Oh, enggak, ini merakitnya ternyata ada menggunakan baut. Baut itu nanti mau dibuat sendiri atau mau dibeli? Oh, kita rencana buat sendiri, Pak. Apa argumentasinya? Lebih ekonomis karena spesifikasinya ketat. Ini bagian dari ukuran mutu dari ragum. Kita ragu kalau baut itu harus kita pesan dari luar. Baiknya kita buat sendiri. That is good argument. Itu salah satu argumentasi. Mengapa kita pilih buat sendiri daripada dibeli? Argumentasi penguatnya, baut itu juga pembuatannya menggunakan jenis mesin yang sama dengan pembuatan ragum. Jadi tidak menggunakan proses yang significantly different, secara nyata berbeda, tidak. Nah, itu juga penguat argumentasi. Nah, bandingkan pabrik mobil dengan pabrik ban. Kenapa bannya tidak dibuat sendiri? Karena argumentasinya adalah pemrosesan pembuatan ban itu berbeda dengan pemrosesan pembuatan mobil. Kalau ban dibuat sendiri berarti perusahaan harus investasi mendirikan pabrik ban. Menjadi tidak ekonomis. Akibatnya produk bisa lebih mahal. Kalau produk lebih mahal, daya saing mobil yang kita buat itu menjadi lebih rendah di pasar. Nah, inilah kaitan-kaitan antara desain pabrik dengan strategi bisnis. Selalu ada kaitannya. Nah, begitu pola pikir di dalam keilmuan teknik industri. Harus punya wawasan yang luas untuk bisa menempatkan konteks technical problems dengan konteks bisnis strategi. Nah, saya lanjutkan. Analisis material itu pertama tadi bicara mana yang dibuat, mana yang dibeli. Selanjutnya kita harus gambarkan produk structure-nya. Untuk menjadi sebuah ragum, ini dibentuk dari sub-assembly apa-apa saja ya. Dari sub-assembly dibentuk dari komponen-komponen apa saja ya. Komponen-komponen ini dibentuk dari raw material apa ya. Nah, itu yang kita sebut namanya product structure. Dari product structure, kita akan tentukan quantity dari setiap komponen, sehingga bisa menghasilkan satu unit produk. Itulah yang diberi nama bill of material. Quantity. Kalau gambar struktur produk, seperti gambar struktur organisasi, itu kita sebut sebagai product
structure. Begitu ada kuantitinya, maka kita sebut sebagai bill of material. Nah, setelah itu ada namanya proses make or buy analysis. Analisis mau dibeli atau dibuat. Ini masih ada kaitannya dengan manufacturing item maupun bought out item. Ini ilustrasinya. Begitu saudara mau bangun sebuah pabrik, pertama sekali ambil gambar tekniknya. Untuk bisa ambil gambar teknik, pertama sekali harus tahu gambar perspektif dari produk. Maka gambarkanlah ragum. Bentuknya, perspektifnya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh. Dari sini saudara akan lihat bahwa produk ini punya 11 komponen. Kemudian kaitan-kaitan dan posisi-posisi dari setiap komponen. Gambar perspektif itu akan membantu kita untuk memahami finish produk ini butuh berapa jenis komponen. Di mana letak komponen-komponen itu? Bagaimana cara merakit komponen-komponen tersebut sehingga menjadi finish produk? Itu manfaat dari gambar perspektif. Dari gambar perspektif ini, mulailah saudara beri nama dan kodifikasi. Sebenarnya ini penting karena kodifikasi itu penting karena di dalam sebuah pabrik kita bisa saja memproduksi sangat banyak variasi. Nah, pekerja itu spesialisasi di proses bubut. Dia tidak pernah tahu sedang membubut komponen yang nanti akan digunakan untuk finish produk apa. Kitalah yang memberi kode-kode dari setiap material itu. Sehingga ketika pada pemrosesan akhir tidak terjadi salah pilih komponen. Ini adalah gambar tekniknya. Setelah ada gambar perspektif, kita tahu setiap komponen, maka setiap komponen tersebut mulai saudara terjemahkan gambar teknik, gambar detailnya, ya, sebagaimana saudara pernah belajar menggambar teknik, penampangnya, ya, tampaknya dari mana, dimensi-dimensinya, itu ada lengkap informasinya di gambar teknik. Ini masih ilustrasi yang sama ya, dari sebuah gambar teknik dari komponen tertentu. Part list sheet. Ini mengarah kepada bill of material. Dari contoh ini, saudara bisa lihat ada part numbernya 1050. 1050, dia beri nama part atau part name-nya pipe plug. Dia kasih nomor gambar tekniknya, di legend gambar teknik itu tentu nanti ada ID. Berapa banyak pipe plug ini kita butuhkan untuk membuat finish produk, perlunya 1 unit. Apa tipe materialnya? Baja. Berapa ukuran dari pipe plug itu? 0,50 inci dikali dengan 1 inci. Apa tipe pipe plug ini? Mau kita buat sendiri kah atau kita beli? Setelah kita analisis, secara ekonomi rekomendasinya adalah dibeli. Maka pipe plug ini masuk kategori manufacturing bought out item. Sementara untuk yang body, part numbernya 2200, drawing numbernya 1003, kuantitinya 1. Tipe materialnya aluminium, dimensinya 2,75 inci dikali 2,50 inci, ketebalan 1,50 inci. Tipe produknya harus dibuat sendiri. Nah, dari sini dan seterusnya ya, ada yang make, ada yang buy. Dari sini kita kelompokkan yang tipe manufacturing item itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi proses produksi pembuatan produk ini butuh jenis mesin apa saja. Ini masih lanjutan dari part list tadi, mulai dispesifikkan menjadi bill of material.
Intinya, bill of material itu menunjukkan komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan, keterkaitan logis dari komponen tersebut, dan berapa banyak kuantitas dari setiap komponen tersebut untuk menghasilkan satu unit produk. Description atau remark atau keterangan tambahannya adalah apa tipe dari komponen tersebut, dibuatkah atau dibeli. Itu semua merupakan dokumen-dokumen yang saudara butuhkan di analisis data dasar namanya. Sehingga kita bisa memperkirakan jenis mesin apa saja yang kita butuhkan supaya item yang masuk kategori manufacturing item bisa kita buat di pabrik kita. Berikut ini merupakan salah satu prosedur cara kita menganalisis apakah komponen di dalam sebuah produk jadi itu harus kita belikah atau kita buat. Biasanya diawali dengan pertanyaan primer. Dapatkah item tersebut dibeli? Artinya ini tersedia nggak di pasar? Apakah item tersebut tersedia? Itu pertanyaan sekundernya. Apakah manajemen mengizinkan item tersebut dibeli? Nah, tentu ini bicara tentang spesifikasi produk. Kalau kita membuat sebuah produk yang mudah ditiru, maka kita upayakan komponen-komponennya kita buat sendiri. Kalau kita order ke tempat lain, kekhawatirannya produk tersebut kerahasiaannya bisa diketahui oleh kompetitor kita. Itu pertimbangan-pertimbangan bisnis. Maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah manajemen mengizinkan item tersebut dibeli? Jika ya, apakah kualitasnya bisa kita penuhi? Jika tidak, ya maka buat sendiri. Jika ya, apakah material item tersebut tersedia? Materialnya tersedia enggak? Kalau ya, kita lanjut ke pertanyaan primer kedua, yaitu dapatkah pabrik membuat item tersebut? Jika kesimpulannya tadi kita tidak bisa ini pesan keluar, harus dibuat sendiri. Maka pertanyaan kedua, kalau kita harus buat sendiri, kita mampu enggak? Gitu. Pertanyaan sekundernya, bila item tersebut dibuat konsisten dengan tujuan perusahaan atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini adalah prosedur yang diungkap oleh Tomkins di dalam buku Tomkins. Bagaimana cara kita menganalisis keberadaan sebuah komponen di dalam sebuah produk. Apakah komponen itu kita beli, ataukah komponen tersebut harus kita buat sendiri. Selanjutnya, dalam menganalisis data dasar, awal kita sudah membahas sisi produk. Sekarang kita akan bahas sisi proses. Teori dasarnya bahwa sebuah proses produksi itu hakikatnya punya proses satuan. Contoh, misalkan produk pakaian. Ada proses-proses yang pasti kita temui di pabrik pembuatan pakaian, yaitu ada proses memotong, menandai, membuat lipatan, memberi label, menjelujur, menjahit, menyulam, membuat kulit, dan seterusnya. Kalau proses-proses makanan, mau apa saja, ya makanan, produk-produknya kan banyak. Kalau saudara masuk ke pabrik makanan, maka proses produksinya itu tidak jauh atau tidak terlalu berbeda dari proses satuan ini. Di pabrik makanan kita akan temukan ada namanya proses pencampuran, proses menggodok, merebus, proses memanggang, membakar, mengaduk, menguapi, ya menguleni, mengasinkan, memasak, menggoreng. Pada proses kayu, misalnya pengolahan-pengolahan yang berbasis kayu, mulai dari kayu yang mentah, misalnya di pabrik pulp and paper, atau juga di pabrik-pabrik mulai dari bentuk kayu sampai dengan mebel kayu atau furniture. Ada proses merobek, menggergaji, menyambung, membuat siku, dan seterusnya. Kalau di logam, pabrik logam, pabrik pengecoran logam, tipe produknya pengecoran logam adalah make to stock, ya, make to stock. Pengecoran ya, itu make to stock, bukan make to order. Ya, meskipun komposisi
komposisi logam yang diminta itu berbeda-beda, dia tetap saja make to stock. Karena tidak ada unsur desain di situ. Itu kecenderungannya make to stock. Contoh-contoh atau bentuk umum proses di pabrik logam, ada proses pengeboran, mengulir, ada meluruskan, ini yang membengkokkan, ini yang di manufacturing. Di proses kimia juga, seperti di pabrik pupuk, di pabrik semen, kita akan kenal beberapa proses-proses ya, satuan yang umum ada di sana. Ada kristalisasi, ada penyulingan, ada pemadatan, ada pencampuran, dan seterusnya. Ini menjadi penting, proses satuan ini harus saudara miliki untuk bisa menganalisis sejak awal. Kalau kita ingin membuat ragum, itu terdiri dari proses apa saja. Oh, nanti ada proses menandai, ada proses pemotongan. Kenapa? Karena ukuran raw materialnya itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran dia nantinya menjadi komponen. Berarti ada proses memotong, ada proses menandai. Oh, nanti harus ada dirakit, ada pakai baut. Oh, berarti ada proses melubangi, dan seterusnya. Itu disebut namanya mengidentifikasi proses satuan. Penting kita kenali supaya kita nanti bisa merancang bagaimana proses produksinya. Yang berikutnya, ini saya kasih ilustrasi sedikit, tapi saya nggak tahu ini videonya ini terlalu besar ya. Ini saya nggak tahu apakah, mudah-mudahan saudara bisa saksikan. Ini hanya sebuah ilustrasi bagaimana suasana di dalam sebuah pabrik, di mana mesin-mesinnya besar-besar. Ini ada proses yang membutuhkan tenaga manusia, ada proses pengecekan kualitasnya. Ini adalah penumpukan-penumpukan komponen yang sudah diproses dalam sebuah gudang. Ini kondisi-kondisi di daerah perakitan, ini proses perakitan menggunakan tenaga bantuan robot, dan seterusnya. Oke, saudara bisa saksikan atau lihat contoh-contoh proses produksi di YouTube atau di sumber video lainnya, supaya wawasannya itu bertambah. Apa yang saya jelaskan bisa saudara bayangkan, bisa saudara imajinasikan. Baik, berikutnya kita dapat menerapkan berbagai macam peta-peta kerja yang sudah banyak saudara pahami di, katakanlah, di perancangan sistem kerja. Ada namanya operation process chart, ada namanya assembly chart, ada namanya flow process chart, ada namanya multi product process chart, ada namanya routing sheet. Assembly chart ini adalah peta kerja awal yang kita butuhkan untuk menganalisis proses dari sebuah produk. Saudara perhatikan gambar perspektif, kemudian saudara pelajari bagaimana proses merakitnya, dan saudara buat dalam bentuk peta kerja, yaitu assembly chart. Assembly chart bagian R200 angle, R207 angle, dan seterusnya, ini adalah nama-nama komponen, bukan nama-nama raw material, nama-nama komponen. Komponen-komponen ini untuk membuat sub assembly 1, kita butuh bolt, kita butuh angle R207, kita butuh angle R209 untuk bisa menghasilkan sub assembly 1, dan seterusnya. Jadi assembly chart adalah peta kerja pertama yang harus kita buat untuk menganalisis cara merakit sebuah produk. Setelah kita tahu komponen-komponen dan cara merakitnya, barulah kita dalami. Untuk membuat sebuah komponen, bagaimana prosesnya. Operations Process Chart adalah peta kerja yang menggambarkan jenis-jenis proses dan urutan-urutan serta kaitannya. Hanya proses-proses operasi saja. Itu operation process chart. Jadi kita tahu mulai dari raw material sampai dia finish product. Sementara kalau flow process chart adalah operation process chart ditambah kegiatan transportasinya. Jadi lebih lengkap ya. Jadi di OPC tidak ada kegiatan transportasi, tapi di flow process chart ada kegiatan transportasi. Yang dimaksud kegiatan transportasi ini bisa
pemindahan bahan secara manual, bisa pemindahan bahan menggunakan alat pemindahan bahan tertentu. Apa kegunaan flow process chart? Kegunaannya adalah sebagai dasar kita untuk mendesain sistem pemindahan bahan atau material handling system. Berikutnya multi product process chart. Ini merupakan peta kerja modifikasi dari operation process chart. Kegunaannya kita dapat menggambarkan produk-produk yang akan kita buat di pabrik kita membutuhkan mesin apa saja, dan dari peta ini kita tahu jenis mesin apa saja, jenis mesin yang mana yang paling sering digunakan. Jenis mesin yang mana yang paling sering digunakan. Multi product process chart akan membantu kita untuk mendeteksi sumber-sumber jenis mesin yang bottleneck, yaitu mesin yang paling sering digunakan oleh setiap produk. Routing sheet isinya adalah informasi atau deskripsi detail cara membuat sebuah komponen, Kita tahu di situ butuh mesin apa, berapa lama setup-nya, berapa lama operation time-nya, spesifikasi tools yang digunakan, part yang digunakan, itu berada di routing sheet. Ini adalah gambar bagaimana cara membuat ragum. Saudara bisa lihat lebih jauh. Baik, saya kira demikian secara teoretikal bagaimana cara kita menganalisis produk dan menganalisis proses supaya kita bisa mendapatkan banyak data dan informasi sebagai dasar kita merancang tata letak pabrik. Demikian saja, semoga nanti bisa saudara pahami dengan baik.